Ya, ini dari Iya, kemarin ini siap. kita udah janji mau ngomongin tentang makro, tapi ada technical issue. I have problem with my wifi, terus Frankie juga sibuk Iya. pergi ke Bali, jadi kita baru sempet sekarang, guys. Maklum, semua pada sibuk. Thank you, Frank, for your time. So, Siap, siap. ya, Frankie ini merupakan, mungkin saya kenalin dulu buat teman-teman yang mungkin belum kenal Frankie ya. Jadi Frankie ini merupakan salah satu fund manager juga di salah satu sebut nama company, oke nggak, Frank? Atau nggak perlu? Boleh, nggak perlu deh. Nggak perlu ya. Ya, intinya intinya Frankie sama saya juga backgroundnya sama, kita sama-sama dari asset management, kita background sama-sama finance. Uh, saya kenal Frankie dulu waktu zaman lagi rame-ramenya crypto. Kita have the same passion tentang crypto, dan dia juga sangat tertarik untuk educate and contribute to this country juga, karena beliau juga merupakan CFA charter holder sama dengan saya juga, dan dia juga seorang fund manager gitu ya, guys. So Frankie juga quite Frankie strong on the macro side, jadi makanya I think cocok untuk invite Frankie to have a different kind of view atau insight dari Frankie. So Frank, biasa kan ini recently pasti banyak teman-teman yang selalu tanya tentang globalization gitu kan, dan banyak yang bingung harus ngapain sih intinya. Sekarang apakah tahun depan globalization ini pasti juga akan nular atau melanda ke Indonesia juga, dan intinya sih memang banyak pertanyaan, pada orang bingung gitu harus ngapain gitu, Frank. Hmm. Mungkin you can give some your thought. Iya, jadi thank you Pak for the introduction. Jadi welcome teman-teman semua di IG Live-nya Mark Insight ya. Ini kita udah lama nggak live nih, ini kita doing another live session karena kita tadi sempat di-mention Pak Herman, kayaknya lately banyak orang yang mulai memerhatikan makro gitu ya. Karena pada dasarnya selama ini kayaknya liquidity is not an issue, central bank keep on pumping money, everybody makes money, tapi ketika the tides turn off gitu ya, ternyata itu sangat berdampak kepada kita sendiri dan langsung berdampak ke portfolio kita gitu. Jadi ini salah satu alasan kita make this macro topic, karena kita lihat orang-orang yang selama ini nggak peduli makro ternyata sekarang jadi peduli makro. Jadi kita lihat ini good opportunity for us buat educate orang-orang gitu ya mengenai makro dan impact ke depannya. Jadi sempat di-mention Pak Herman mengenai recession apa ya. Jadi ini very hot topic yang lagi banyak dibahas orang-orang mengenai recession, karena pada dasarnya probability dari recession di Euro dan US itu lagi cukup tinggi teman-teman. Jadi kita sempat baca survei dari Bloomberg teman-teman ya. Jadi Bloomberg itu pada dasarnya dia nanyain gitu ya fund managers, investors yang ada di Europe dan ada di US, kira-kira probability recession untuk 12 month ke depan kira-kira berapa sih gitu. Mereka compile dan hasilnya itu ternyata cukup mengejutkan teman-teman. Di Europe itu kira-kira probability-nya sekitar 70 to 80%. Jadi quite high teman-teman ya buat next year. Di US itu kira-kira sekitar 60%-an teman-teman. Itu Gila, hasil average tinggi. teman-teman lah. Iya, kalau kita lihat dari individual kayak contohnya Steve Hanke, itu dia profesor dari Johns Hopkins University, dia bilang 100% probability buat Euro recession. Muhammad Al-Erian juga bilang buat next year US mestinya recession. Jadi kalau kita lihat dari beberapa ekonom ternama itu, ternyata probability recession is most likely 100% gitu. Jadi pasti kejadian. Itu yang menurut kita masih teman-teman perhatikan ke depannya, karena once recession happen mestinya portfolio yang risky cukup berdampak ya teman-teman ya. Nah, jadi itu view sedikit dari global side teman-teman ya. Nah, tadi Pak Herman sempat nanya juga untuk recession dampaknya ke Indonesia gimana. Ini menjadi big question teman-teman nih bagi kita juga fund manager, karena pada dasarnya recession di global is most likely to happen. Cuma apakah bakal berdampak ke Indonesian market? Karena kalau kita lihat IHSG kayaknya tahan banting banget teman-teman ya. Market di luar udah kemana-mana, udah turun kemana-mana, IHSG kayaknya masih belum turun. Bahkan I think year to date masih positif ya Pak ya untuk IHSG. Iya, iya, masih Iya, positif. jadi
keren banget itu ya IHSG ya. Kalau kita lihat Nasdaq, S&P, FTSE itu rata-rata udah negatif mana, tapi IHSG masih year to date positif. Jadi kita lihat bener gak sih nih recession global is really impacting Indonesian market. Kita lihat transmisi sebenarnya ada beberapa teman-teman ya. Kita lihat transmisi pertama most likely akan datang dari rupiah terlebih dahulu. Jadi selama rupiahnya ini masih quite defended teman-teman ya, mestinya dampak recession global mestinya nggak terlalu berdampak ke domestik kita. Nah untuk rupiah ini kenapa saya mention rupiah terlebih dahulu? Karena pada dasarnya ini gate teman-teman ya. Ini kayak gerbang pertama gitu ya bagi investor asing buat masuk ke pasar kita. Jadi kalau rupiah kita quite strong, itu most likely akan membuat investor global confident juga terhadap pasar kita. Nah, jadi rupiah ini kalau kita lihat lemah atau enggak sih? Kalau kita lihat absolut rupiahnya ya teman-teman ya, secara year to date kan udah turun sekitar 8-9%. Jadi kalau kita lihat dari kacamata itu aja mungkin lemah gitu ya rupiahnya. Jadi kalau kita lihat di netizen gitu ya, bahkan bilang, rupiah lemah gimana nih Pak Jokowi segala macam, kenapa rupiah turun gitu ya. Tapi kalau kita compare ke beberapa negara lain, actually rupiah is quite strong teman-teman. Jadi kalau kita compare dengan euro aja bahkan teman-teman ya, euro yang kita pikir is a strong currency, ternyata enggak juga. I think yesterday itu udah depreciate by around 20% ya Pak, I think ya, euro. I think lebih dah, ya 20-25%. Bahkan lebih gitu. Compared to US dollar, euro is more shitty compared to rupiah gitu teman-teman. Nah jadi sebenarnya kalau kita compare rupiah terhadap negara lain, actually we are quite strong teman-teman. I think there is one of the key reason kenapa IHSG kita nggak terlalu turun dalam, karena simply rupiah kita is strong juga. Mungkin lately baru kita melemah ke 15.3, 15.4 gitu ya. Tapi nevertheless kalau kita compare ke comparisonnya ke negara lain, we are very strong teman-teman untuk rupiah itu sendiri. Nah rupiah ini kenapa sih kita kuat banget ya teman-teman? What's so special about rupiah? What's so special about Indonesia yang buat investor asing nggak dumping our asset? Kalau dari saya lihatnya ada satu faktor utama teman-teman, yaitu komoditi. Jadi kalau kita lihat coal price gitu ya, lalu nikel gitu ya, nikel walaupun harganya nggak sekuat coal gitu ya, but I think itu contribute a lot juga terhadap ekspor kita teman-teman. Ini benar-benar bahasa makro banget nih teman-teman ya. Jadi bear with us. Coba ini I think quite interesting buat teman-teman ketahui gitu. Kenapa harga coal price dan nikel itu penting ke domestik kita teman-teman ya. Pada dasarnya itu ekspor. Jadi ketika perusahaan-perusahaan coal miners kita produksi coal, nickel miners kita produksi nikel, di ekspor, we get US dollar teman-teman. Jadi pada dasarnya ini kayak hukum supply demand aja teman-teman ya. Kalau di Indonesia ini dolarnya makin banyak, kan there is no reason buat rupiah melemah gitu teman-teman ya. Karena you can change the rupiah with more available dollars yang ada di Indonesia. Jadi logikanya kayak seperti teman-teman. Kalau kita mau lihat rupiah bakal melemah atau enggak, kita tinggal lihat aja supply demand-nya teman-teman. There is the key point buat kita lihat the strengthness of rupiah itself. Jadi ketika perusahaan-perusahaan di Indonesia banyak ekspor teman-teman ya, sebenarnya itu akan menambah jumlah US dollar di domestik sehingga rupiah itu less likely untuk depreciate. Jadi kalau kita lihat harga coal teman-teman ya, harga batu bara dari awal tahun sampai sekarang itu udah naik gila-gilaan. Kalau teman-teman cek harga earnings laba dari perusahaan batu bara seperti Adaro, Inotama Raya Mega, PT Ba segala macam itu naiknya gila-gilaan teman-teman. Jadi dari harga batu bara itu sendiri udah naik, lalu dari volume sendiri yang dia produksi lalu jual ekspor ke luar negeri juga naik teman-teman. Nah jadi menurut kita itu akan membawa US dollar banyak ke Indonesia. Salah satu indikator bisa dilihat dari CADEV teman-teman ya. Cadangan devisa atau forex reserve dari Indonesia itu naik terus. Jadi kita lihat itu yang membuat rupiah secara relatif cukup strong teman-teman. Nah jadi maybe the next question adalah rupiah kedepannya bakal kemana gitu ya. Apakah bakal terus kuat seperti beberapa bulan lalu atau bakal ngikut negara lain ikut melemah nih. Nah kita lihat salah satu indikator utama
sebenarnya batu bara tadi teman-teman ya, itu yang saya lihat sebagai indikator utama. Kalau batu bara melemah, most likely rupiah ikut melemah teman-teman. Karena kita nggak bisa mendapat lebih banyak US dollar untuk masuk ke domestik. Lalu keduanya harga minyak teman-teman. Harga minyak ini penting karena menjadi pelemah rupiah. Seperti kita ketahui, minyak itu adalah komponen impor teman-teman ya, komponen net impor. Jadi ketika harga minyak itu naik, kita itu mesti menggunakan dolar yang kita punya di Indonesia keluar teman-teman. Jadi ini mengurangi supply US dollar yang ada di domestik. Jadi ini um, menjadi daya saing menarik teman-teman ya. Ketika minyak naik, dolar di domestik turun sehingga menyebabkan pelemahan rupiah. Tapi kalau harga coal batu bara naik, jumlah US dollar di domestik mengalami kenaikan sehingga memperkuat posisi rupiah. Nah, jadi ini yang kita perhatikan teman-teman, kedua harga komoditas ini ke depannya. Apakah rupiah bakal melemah atau enggak? Dari saya lihat sih komponen salah satu yang paling besar adalah batu bara dan minyak ini teman-teman. Nah, untuk batu bara, view dari saya sih sebenarnya saya masih quite positif terhadap harga batu bara ke depannya. Pertama, kalau kita lihat dari winter itu sendiri teman-teman ya. Winter has not even started di Europe, sedangkan untuk winter tahun ini di-expect bakal lebih dingin teman-teman ya. Di-compare dengan beberapa winter sebelumnya. Karena salah satu faktor yaitu La Niña sedang terjadi, jadi kayak fenomena alam gitu teman-teman lah. Jadi membuat winter diprediksi lebih dingin di Europe. Dan kalau teman-teman lihat teman-teman ya, di Europe itu sekarang lagi kekurangan energi ya. Jadi summer kemarin dilihat lebih panas dan itu pun energinya energi demand naik cukup tinggi. Sedangkan kalau teman-teman lihat ya, teman-teman kalau nyalain AC, bikin AC-nya itu dingin, itu memakan energi yang jauh lebih sedikit teman-teman dibandingkan bikin AC menjadi panas. Jadi itu kayak um, the law of thermodynamic itself ya. Kalau dari listrik mau bikin dingin itu lebih sedikit gitu Pak Herman. Buat ngurangin menghasilkan dingin itu lebih sedikit pakai electricity. Sedangkan kalau electricity itu membuat something jadi panas, itu menggunakan energi lebih banyak. Kalau ada bapak-bapak di Jadi sini ya, heater lah ya yang maksudnya kalau buat heater. iya. Kalau bapak di sini yang lagi berubah-berubah mungkin cek gitu ya. Kalau AC mungkin wattnya itu nggak segede kalau kita beli kompor induksi, bener gak? Iya, iya. Kompor induksi wattnya itu bisa 4.000 gitu, sedangkan AC kan cuma 1.000 gitu kan. Jadi kalau kita mau crank something menjadi panas itu lebih banyak menggunakan daya gitu dibandingkan dengan make something colder. Nah, jadi ini menjadi satu hal menarik yang kita perhatikan juga teman-teman. Ketika summer aja, Europe itu pakai energi sangat besar gitu ya. I forgot the exact number, tapi pakai energi sangat besar. Gimana kalau winter gitu? Dan winter itu dia kan pasti pakai energi lebih besar dibandingkan dengan ketika summer. Nah, ini yang cukup menarik sih kita lihat sih. Mestinya bakal meningkatkan Ngomong-ngomong demand kalau coal ke depan. pas kebetulan lu ngomong-ngomong daya juga Ya, ya, Frank. Kemarin gue sempat ya itu yang kita sempat meeting itu, Frank. ya, Kan dibilang kan yang menarik ya guys, teman-teman. Kita dapat insight dari salah satu asset manager dari big conglomerate lah ya. Waktu kita sempat have a lunch meeting. Terus dia bilang terkait dengan fenomena perang ini kan. Jadi dia bahas terkait geopolitik perang, kan di Rusia tuh sekarang udah mempunyai hypersonic missiles gitu kan. Dan ya. dia bilang nanti ini kan orang ribut-ribut semuanya memperkuat ketahanan perang mereka, defense mereka. Tahu nggak untuk ngedorong missile itu katanya yang ini yang hypersonic kan Frank ya? Iya. Itu Hypersonic sekali low altitude. Nah. sekali dorong tembak jebem gitu itu perlu daya 15.000 megawatt. Yeah. Itu gila sih. Sekali buat nembaknya aja 15.000 megawatt, 15 gigawatt ya itu ya teman-teman. 15.000 megawatt itu setara dengan 15 gigawatt. Mau tahu konteksnya 15 gigawatt? Berapa Kalian PLTU tahu tuh? kan programnya Indonesia dulu kan menambah 35 gigawatt. Jadi ini 15 gigawatt untuk sekali nembak rudalnya yang hypersonic itu. Jadi ya kebayang lah ya guys. Gitu.
Nah, mungkin yang biasa orang pasti tanya tadi, Frank, oh, Ya, harus ngapain nih, Frank, sekarang? Itu orang-orang pada iya. bingung kan. Sekarang kita jadi harus ngapain? Kalau apa dari berbagai aset kelas yang saya perhatikan sekarang yang paling safe itu very clear adalah US dollar teman-teman ya. Jadi why US dollar itself is getting stronger and getting stronger pada dasarnya karena Federal Reserve ya, central bank di Amerika melihat inflasi di sana berkepanjangan sehingga mereka harus menaikkan suku bunganya teman-teman. Nah, suku bunga ini menjadi saya bilang black hole teman-teman ya. They absorb a lot of liquidity yang ada di market because the interest rate itself di Fed itu menjadi very interesting. Jadi teman-teman bayangin ya, I think beberapa bank lokal di Indonesia juga udah mulai menawarkan gitu ya untuk US dollar deposit itu udah bisa 3% teman-teman. In US dollar teman-teman. Jadi Hmm. bayangkan betapa menariknya itu. Kalau kita taruh rupiah aja deposit, paling sekarang berapa sih? 4-5% gitu ya. Jadi what's the point you hold another currency gitu ketika US dollar itself menaruhkan 3%. Jadi menurut saya itu bisa menjadi liquidity black hole kedepannya akan menarik likuiditas dari pasar all to King Dollar. I think that is one of the key reason juga kenapa untuk euro dan juga GBP itu yen itu terus melemah ya di tahun ini karena pada dasarnya if you hold US dollar itself itu udah very interesting.